Bagaimana hukumnya jika sedang melakukan negosiasi dengan vendor, kita punya anggaran X rupiah, tapi kita punya target untuk tidak dihabiskan anggaran tersebut sehingga kita menekan harga hingga di bawah anggaran tersebut. Apakah termasuk dusta? Dosa itu akhi yang antum tahu dalam diri antum berkecamuk. Subhanallah, orang kalau mau buat dosa itu dia tahu dalam jiwanya ada sesuatu gejolak, ada masalah. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, dosa itu yang bergejolak dalam hatimu walaupun kau sudah tanyakan pada siapapun hukumnya. Kita lebih tahu. Sekarang antum tujuannya menawarkan kepada vendor dengan anggaran tertentu. Padahal antum sudah niat dari awal, memang niatnya memang bukan begitu anggarannya. Memang mungkin mau diambil keuntungan atau mau diapa, dan antum tahu diri antum sedang ada rekayasa informasi di situ. Dusta. Dusta akhi. Hati-hati antara antum dengan Allah Subhanahu wa taala nih. Saya cuma bisa jawab sesuai dengan pertanyaan, tapi antum lebih tahu keadaannya. Seperti kasus kemarin ada seorang akhwat bertanya pada saya di taklim, Ustadz hukumnya suami saya begini, begitu, begini, begini. Pertanyaannya jelas seakan-akan dia terzalimi. Saya jawab apa adanya. Suaminya telepon saya, Ustadz afwan, ada beberapa waktu istri saya bertanya di pengajian katanya begini-begini. Lalu saya tunggu di sini saya, karena itu versi dia. Sebenarnya Ustadz begini kejadiannya diceritakan. Maka saya dengar dari dua pihak, baru kemudian saya luruskan pada saat itu. Dan harus kita berlaku adil. Saya jawab apa adanya, karena tadinya istrinya saya berikan jawaban karena dia seakan-akan memutar pertanyaan untuk membenarkan perbuatannya. Menurut suaminya itu perbuatannya salah semua dan ada bukti-buktinya dan seterusnya. Berarti kan memang ini kembali kepada antum nih. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, siapapun yang aku hakimi sesuatu yang dia tahu dia menzalimi saudaranya, maka jangan dia ambil. Karena kalau dia ambil, maka berarti saya sedang memasukkan sebagian anggota tubuhnya atau ke dalam tubuhnya api neraka. Hati-hati akhi. Apa adanya, proyek sekian ya sekian. Memang jelas ada keuntungan, ada keuntungan, gitu kan? Tidak ada masalah. Tapi jangan direkayasa keadaan tersebut. Kalau misalnya kita menawarkan produk, hampir sama pertanyaan sebelumnya. Saya punya proyek, kira-kira saya tahu modal saya 300 juta. Saya menulis dengan keuntungan yang saya harapkan 100 juta. Baik, 400 juta masuk, silakan. Pertimbangan negosiasi sekian masih ada 70 juta. Baiklah, saya ambil proyek tersebut. Halal aja. Tapi saya tidak mengerti sekarang yang dimaksudkan dalam pertanyaan seperti apa. Apakah nanti misalnya kita presentasikan kepada atasan atau kepada vendor, ini loh saya sekian saya akan lakukan begini, begini, begini. Tapi kita tahu sebenarnya angka-angka ini adalah ada rekayasanya. Hanya untuk ada kepentingan pribadi yang akan kita dapatkan di situ. Makanya tidak benar semuanya. Termasuk dalam seperti ini juga teman-teman sekalian adalah menulis anggaran dengan angka tertentu, ternyata kemudian pada saat kita kerjakan proyek kita kurangin kualitasnya misalnya, atau kita kurangin supaya kita dapat keuntungan lebih. Ini semua tetap tidak boleh. Antara antum dengan Allah, antum lebih tahu. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat dikatakan innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah itu tidak tersembunyi apapun baginya di langit dan di bumi. Jangan main-main dengan Allah Subhanahu wa taala, berbahaya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana hukumnya jika saya menjual barang yang saya beli dengan harga yang lebih tinggi daripada harga beli saya? Kalau saya jual kali ya, lebih tinggi daripada harga saya beli. Misal saya beli TV dari teman seharga 500 ribu, kemudian karena saya bosan saya jual ke orang lain dengan harga 650 ribu. Bolehkah saya mengambil tersebut? Harga jual di pasaran masih lebih tinggi dari harga jual tersebut. Boleh, boleh saja, nggak ada masalah. Jangankan antum sudah pakai, saya dagang, saya beli barang modalnya 10 ribu, boleh nggak saya jual 100 ribu? Boleh saja, nggak ada larangan, karena tidak ada penentuan persentase keuntungan gitu kan. Cuman memang orang yang bijak adalah orang yang melihat pasaran. Mungkin ada saatnya di mana antum beli barang, stok gudang orang banyak, dia kasih diskon. Harga pasar 100 ribu, kita dikasih harga 50 ribu. Kita masih bisa jual 70 ribu, kita masih bisa jual 80 ribu gitu kan, masih ada untung. Kita masih bisa jual 60 ribu, nggak ada masalah. Atau kita mau jual 100 ribu karena pas lagi ada diskonnya besar, nggak ada masalah, nggak ada larangan semua itu. Allahu a'lam. Apabila di perusahaan terdapat resource divisi X sebanyak 10 orang dan divisi Y sebanyak 8 orang, total 18 tim teknis. Suatu ketika klien bertanya berapa banyak resource Anda, yang dimaksud klien divisi X. Kemudian saya jawab 18 tim teknis, padahal saya faham pertanyaan dari klien. Bolehkah itu Ustaz? Haram. Haram, ini dusta. Sudah tahu kalau yang dimaksud yang satu, tim yang 8 orang. Kenapa jawab 18? Untuk apa? Untuk dapat bonus? Haram akhi, nggak boleh. Haram ya, jelas, nggak boleh dibuat. Dosa. Hari ini saya bekerja setengah hari karena saya ingin menghadiri kajian Ustaz.
karena jika saya kerja full saya akan terlambat menghadiri kajian Ustadz dan juga telat sholat maghrib. Bagaimana pendapat Ustadz? Apakah yang saya lakukan ini benar? Ini bagaimana cara jawabnya nih? Hah? Kenapa kok Ustadz selalu yang dibawa-bawa nih? Hah? Benar nggak ini gara-gara majelis ilmu gitu? Tentu kalau antum punya akad di kantor nggak boleh, akhi. Kalau akad kantor antum kerja sampai jam 5 sore, ya jam 5 sore. Kalau mau lebih aman, pamit. Siapa yang bertanggung jawab di kantor? Khusus hari Rabu misalnya, saya mungkin pamit untuk keluar jam sekian. Bisa nggak? Karena ada majelis ilmu yang saya mau sampaikan. Oh nggak bisa gini-gini, baik. Apa konsekuensinya? Mungkin gaji saya dipotong untuk hari itu setengah atau apa? Nggak masalah. Atau saya ganti dengan jam lain di hari lain saya lembur. Apa negosiasi coba sampaikan gitu kan? Kalau tidak ada pintu sama sekali, akadnya antum tanda tanganin harus jangan ya, nggak boleh. Majelis ilmu, majelis baik, majelis suci, nggak boleh ternodai dengan maksiat. Antum maksiat dengan tempat kerja nggak boleh. Harus bahasakan baik-baik sama mereka, gitu kan? Karena antum sudah akad. Makanya saya bilang lebih baik sampaikan. Mungkin ada di antara teman-teman yang bertanggung jawab di kantor yang muslim bisa faham. Kita berikan penjelasan dengan cara nego tadi. Mungkin gaji kita dipotong, mungkin kita ganti dengan jam kerja yang lain lembur, mungkin dan seterusnya. Hal-hal yang positif saja. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Jadi lebih baik seperti itu. Kalau masalah sholat maghrib jangan dihubungkan, akhi. Sholat maghrib antum harus sholat, nggak bisa enggak. Mampir di mana saja masjid, gitu kan? Di mana saja. Saya kalau keluar telat, saya cari masjid di pinggir jalan. Mana masjid, mampir sholat dulu, baru datang ke sini, gitu kan? Nggak ada masalah, sholat dulu. Gitu. Jangan ditunda sholat maghribnya. Jangan hanya kena takut kehilangan majelis, nggak apa-apa. Dan alhamdulillah sekarang fasilitas sudah selalu teman-teman tim upload di YouTube. Kajian kita sekarang, insya Allah minggu depan antum sudah dapat kajian yang sama, sudah ada gitu. Bisa ditonton, bisa diulang-ulangin, insya Allah nggak ada masalah gitu kan. Allahu a'lam. Bagaimana hukum menagih utang tapi kita tahu bahwa si pembayar utang membayar dengan uang haram sementara kita dalam keadaan butuh darurat, apakah kita berdosa dengan pembayaran utang tersebut karena dari hasil yang haram? Pertanyaan yang bagus ini. Kalau misalnya orang terlilit utang, dia mau bayar sama kita, dia nggak ada uang, ada orang lain memberikan kepada dia uang tapi dari sumber haram. Contoh sumber haram dari bunga bank, riba. Ini sumber haram. Sumber haram ini ada dua macam. Ada sumber haram yang sifatnya kalau dikeluarkan oleh pemiliknya dia tidak pakai, seperti orang punya bunga bank, dikeluarin sama dia. Maka uang itu pindah kepada tangan yang lain sudah tidak haram. Seperti misal diberikan kepada fakir miskin yang butuh sekali, rumahnya mau rubuh, dihitung sebagai fasilitas umum, ya. Karena uang yang tadinya riba itu sebenarnya waktu ditarik dia tidak pakai untuk diri sendiri, sudah menjadi hukum umum, kembali kepada hukum asal yang mengeluarkan tidak dapat pahala. Dan kalau dia pakai fasilitas umum bisa, seperti WC umum, rumah untuk orang-orang yang susah gitu kan. Atau ada orang terlilit utang betul-betul dia akan berbahaya kalau enggak. Susah sekali hidup, memang tidak ada sumbernya. Ini pendapat ulama masih membolehkan. Tapi kalau sumber haram itu ya, bukan kayak riba tadi, misal dari hasil curian, korupsi, ini nggak boleh, mutlak tidak boleh. Satu-satunya pintu tadi yang dibolehkan adalah kalau uang itu adalah uang bunga bank, riba. Uang bunga bank ini, fatwa ulama sekarang sudah mengeluarkan boleh untuk fasilitas umum, termasuk membantu orang yang terlilit utang besar, yang dia sudah tidak mampu lagi lepas dari itu. Untuk lebih jelas antum bisa ketik di Google hukum menggunakan bunga bank. Nanti antum akan baca banyak fatwa ulama di situ, gitu kan. Maka akan sangat jelas di situ, agar jangan sampai nanti ada yang menganggap ini adalah pendapat saya pribadi. Maka bisa dilihat situ panjang lebar pendapat para ulama. Tentu saya tidak bisa bacakan semua, tapi seperti itulah gambarannya. Jadi dilihat nih, kalau sumber yang tadi antum bilang orang itu bayar sumber haram adalah uang curian, uang korupsi, ya, hasil menipu orang, maka ini jangan diterima, nggak bisa. Walaupun antum dalam keadaan butuh, karena nggak boleh. Tapi kalau dari bunga bank orang lain bayar, emang dia mau keluarkan bunga banknya itu dia berikan, ini ada satu celah di sini yang memang dibolehkan karena orang itu kepepet. Masalah datang ke antum nanti itu sudah bukan haram buat antum lagi. Karena ini waktu dikeluarkan oleh orang itu sudah menjadi hukum umum, hukum awal, ya. Kata ulama hukum asal, tidak ada pemiliknya uang itu, tapi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alam. Mengenai MLM, tidak usah disebut namanya ya.
dari negeri Cina. Hukum MLM sendiri saya sudah tahu Ustaz, tapi mengenai MLM ini mereka telah mendapatkan sertifikasi syariah dari MUI. Jadi apakah MLM itu dan produknya dapat dikatakan sudah memenuhi syariat Islam? Sebab sertifikasi yang diterima dari MUI. Allahu a'lam. Saya pribadi tetap tidak bisa menerima MLM itu karena terlalu banyak hal yang luar biasa lah. Minimal syubhat, minimal sekali. Karena ada hukum gharar, ada hukum janji iming-iming, ada hukum expire, ada hukum ini, ada hukum itu, ada kejar target dan segala macam hal. Dan yang terlebih lagi yang ulama soroti adalah hukum jaringan, mengambil untung dari jaringan, gitu kan? Bagaimana kita mengadakan pelatihan buat guru-guru, lalu guru-guru itu ditugaskan ngajar, terus kita dapat bonus dari gajinya dia? Hasil kerjanya orang, gimana caranya? Allahu alam. Saran saya hindari. Tapi kalau antum berpegang pada memang ada fatwa MUI, ada fatwa dari para teman-teman asatidzah atau ulama-ulama yang lain, fadhal, silahkan, bebas-bebas saja. Jangan langsung divonis kalau ini tidak boleh. Saya tidak pernah berfanatik dengan pendapat saya dan saya tidak sarankan itu. Antum temukan dalil yang lebih kuat, fadhal, gitu kan? Tapi ini kalau mau dirincikan luar biasa, karena saya pernah menjadi praktisi di multi level dan banyak teman-teman saya yang memang saya lihat di lapangan begitu. Yang paling berbahaya secara kejiwaan adalah orang kalau masuk multi level, dia sudah anggap bisnis lain sudah tidak bisa berkembang. Ini saja yang paling berkembang. Orang presentasi apapun bagi dia kecil, dia harus bicara juga tentang dia. Akhirnya berputar di situ terus, ada yang cuma sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam, semangat untuk presentasikan ke orang. Dan seringkali banyak manipulasi data banyak. Orang yang tampil di panggung tidak selamanya orang yang sukses. Saya sampai kaget itu ternyata saya diundang di satu acara besar di Jakarta, eventnya sampai ribuan orang yang datang. Ternyata setelah saya telusurin yang tampil di panggung itu bukan membernya, memang orang yang dihadiahin mobil BMW, dihadirkan disuruh tampil. Karena dia adalah orang yang pintar berbicara, maka untuk motivasi orang lain. Makanya buktinya berapa orang yang dapat mobil, berapa orang yang dapat bonus gitu kan. Terlebih-lebih kadang-kadang bonus ini diberikan hanya sesuai dengan poin yang dia tutup. Kalau enggak maka hilang, karena dicicilin. Ada teman saya begitu. Omsetnya sudah sangat miliaran, jaringannya sampai Masya Allah puluhan ribu, banyak sekali seluruh Indonesia. Dikasih mobil, ditampilin mobilnya di acara. Saya dekatin dia, akhi, kebetulan beliau seorang dokter. Ini mobil antum dibeliin cash nih. Dia bilang enggak. Terus ngapain? Ya ini dicicilin, setiap bulan ada anggaran cicilannya 1,5 juta waktu itu. Jadi saya cicil mobil, saya cari anggaran yang seharga ini saya bayarin. Uang mukanya dari saya. Terus kalau antum enggak tutup poin gimana? Enggak dapat. Cicilannya nggak dapat, jadi mobil saya bayar lagi sendiri. Apa bedanya dengan dia cicil sendiri? Gitu kan? Padahal dia sudah mengeluarkan banyak sekali, miliaran, omsetnya sudah miliaran. Yang lebih parah lagi kadang-kadang orang-orang di bawah yang disuruh bekerja, yang suruh ini, kemudian kita yang memanen hasilnya. Dan terlalu banyak hal lah, ya. Allahu alam. Saran saya ini minimal syubhat. Kalau ditanyakan kepada saya maka lebih baik dihindari. Gaji PNS itu halal atau haram Ustaz? Itu kan sumbernya dari pajak rakyat. Ya ini apakah murni dari pajak atau bukan gitu kan? Dan kembali lagi kita ini harus betul-betul detail. Kalau memang masyarakat semuanya nolak, tidak ada yang mau pajak itu jadi haram dia. Tapi kalau ada masyarakat yang ridho, nggak apa-apa, dia mau nyumbang buat negaranya, memang dianya yang mau kasih, itu lain. Karena di zaman Nabi SAW sebenarnya tidak ada pajak, pajak itu penentuan langsung dari pemerintah ya. Nabi SAW kalau butuh sesuatu, beliau mengiklankan, ini ada sedekah, ini ada jihad, ini ada begini. Lalu beliau mengumpulkan sedekah di masjid. Nah orang-orang pada datang nyumbang tuh. Lalu Nabi SAW alokasikan, itu boleh. Dari di sini bisa kita tarik hukum dari perilaku Nabi SAW. Kalau masyarakatnya ridho, memang mereka mau, ya itu jadi halal. Tapi kalau masyarakatnya nggak mau, ini serentak memang tidak mau, itu jadi haram, nggak boleh. Kembali kepada hukum itu. Saya kerja di bank konvensional. Semua yang saya miliki saat ini berasal dari gaji dan bonus selama bekerja. Apabila saya berhenti bekerja, pertama, haruskah saya menjual semua yang saya miliki tersebut? Jawabannya tidak. Kalau antum belum tahu hukum sebelumnya, jadi halal. KPR-nya, gajinya, bonusnya itu semua dianggap halal. Asal belum tahu. Dan jangan buka pintu riba baru. Tapi kalau sudah tahu haram hukumnya. Beda ya. Kalau belum tahu jadi halal buat dia, tapi kalau dia sudah tahu jadi haram. Dia harus keluarkan kalau dia tahu haram itu. Jika harus dijual, apakah apa yang saya harus lakukan dengan uang hasil penjualannya? Kembali kepada hukum tadi. Kalau belum tahu jadi halal buat dia. Mobilnya bisa dipakai, rumahnya segala dianggap halal karena dia belum tahu hukumnya sebelumnya. Gitu kan? Tapi kalau dia sudah tahu dan uang itu memang jadi aset dijual dan kemudian dikeluarkan, disedekahkan. Dia tidak pakai karena uang haram tidak boleh dipakai. Berbahaya apalagi kalau dijadikan makanan kan gitu. Bolehkah uang tabungan yang berasal dari gaji dan bonus saya gunakan untuk modal usaha setelah saya berhenti bekerja? Sama jawabannya tadi.
Kalau misalnya dari awal tidak tahu maka boleh. Nah, itu jadi halal buat dia. Nah, kita sudah bahas di dosa riba ya. Kalau nggak salah dalilnya surah Al-Baqarah ayat 275. Ustaz, ana baru tanya, saya sekarang lagi, ini kalau sudah pakai anak saja, kalau saya saja. Jadi gimana? Saya sekarang lagi kursus untuk menjadi guru TK dan PAUD, dan di sana ada ujian praktek menyanyi dan menari. Apakah itu boleh? Menurut Ustadz apa yang harus saya lakukan? Janganlah, ya. Karena nggak boleh dalam Islam. Menari bagaimana cara? Haram dalam Islam. Dari sisi mana kira-kira? Kalau tanya Ustadz pasti nggak boleh. Ya, kalau antum tanya kepala sekolah boleh, karena memang dia mau kan gitu. Jadi sebaiknya jangan dihindari, cari profesi lain kalau emang harus, atau cari jalan supaya tidak ikut itu. Nasihat untuk hijrah. Anak kerja di mana tempat kerja anak ini dan banyak wanitanya. Anak ingin hijrah. Ya, anak masih banyak pinjaman yang dahulu sebelum anak faham riba. Tentu saja tidak usah buru-buru pindah, gitu kan. Hindari saja fitnah-fitnah yang ada. Kerjakan pekerjaan sambil bisa menyebarkan tulisan, nasihat ya kepada teman-teman di situ, tidak interaksi sama mereka. Insya Allah itu akan bisa, gitu kan. Sambil menyelesaikan utang. Itu lebih baik. Atau kalau dapat pekerjaan yang lebih baik dan bisa membantu membayar utang, ya silahkan saja. Itu tanda keimanan, itu sangat positif. Karena merasa terganggu dengan itu, maka itu tanda keimanan. Lebih banyak sibukkan diri. Jadi kalau teman-teman lagi istirahat kantor, duduk bercandaan, makan sama-sama, antum pindah, jangan di situ. Cari tempat istirahat yang lebih aman, di masjid, di rumah makan yang aman, ya memang gitu. Mau dibilangin alim ya udah, iya nggak apa-apa, biarin aja mereka ngomong, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menjaga hubungan dengan Allah. Ana diajak kerjasama untuk jadi agen grosir sepatu KW, imitasi merek-merek, ya, nggak usah disebut mereknya. Apa hukumnya Ustaz? Apakah masuk dalam kategori mencuri? Kalau perusahaannya tidak mau, memang tidak izinkan, antum mencuri, nggak boleh. Ada beberapa pabrik teman-teman sekalian, perusahaan memang dia buat dua, atau dia buat beberapa kualitas. Dia buat kualitas nomor 1, kualitas nomor 2, nomor 3, dan dia beda-bedain harganya. Lalu antum kerjasama sama pabriknya langsung, memang pemiliknya, tapi antum mampunya modalnya yang C misalnya, yang kualitas C. Baik, modalnya mungkin 100 juta, ini deh saya bisa. Mungkin yang ini 500 juta, mungkin 1 miliar yang A-nya. Maka kita ambil yang C saja. Tapi perusahaan itu bukan orang yang merekayasa ya. Tapi kalau misalnya antum bekerja sama orang yang memang mencuri hak ciptanya orang, haknya orang, itu nggak boleh. Sama tuh mencuri namanya. Nggak boleh, jangan masuk di situ akhi. Berbahaya, itu akan masuk dalam hal-hal yang haram. Bagaimana kondisi uang dari pekerjaan yang didapat sebelum tahu halal atau haram asalnya atau syubhat? Apakah boleh digunakan uang dari pekerjaan tersebut? Tentu saja pastikan sekarang. Pastikan pekerjaan antum itu halal atau tidak. Kalau misalnya dulu pernah bekerja atau sampai sekarang masih kerja di satu tempat, lalu selama ini kita sudah terima gaji setahun, belum tahu nih halal atau tidak. Langsung di pengajian kita jadi tahu kalau itu haram misalnya, haram, maka berarti jadi haram dia. Tapi yang berlalu Allah maafkan. Cuma kalau masih ada tersisa dananya, mungkin ditabung, diinvestasi, itu harus dikeluarkan, sedekahkan. Kalau dasarnya memang haram, dasarnya memang haram. Tapi kalau antum tidak tahu, masih ragu ini halal atau enggak ya, mungkin karena ada sumber-sumber yang mungkin modalnya dari campuran dengan yang haram dan seterusnya, ini insya Allah masih tidak masalah. Tapi lebih aman antum keluar dan mencari tempat yang lain. Saya bekerja sebagai sales mobil di mana setiap transaksi banyak menggunakan sistem kredit dan menjadi masalah tidak semua customer menggunakan sistem syariah. Kira-kira bagaimana Ustaz? Tawarkan syariah. Usahakan antum punya relasi yang sangat kuat. Saya yakin teman-teman marketing nggak usah diajar lah. Bagaimana Anda bisa membuat barang itu laku, mobil itu laku, motor itu laku, maka kita juga bisa merayunya untuk bisa ke syariah. Caranya kita ketemu langsung ke cabang-cabang terdekat lalu bahasakan. Saya ini sering kedatangan konsumen satu hari 50 orang loh, 30 orang loh, 10 orang loh. Saya mau mereka ke bank syariah. Bagaimana penawaran Anda yang bagus buat saya? Coba diskusi. Apa yang kira-kira bisa membuat dia tergiur? Ini loh, bank konven itu tawarkan ini. Ini loh penawarannya, coba hitung-hitungan. Bisa nggak Anda lebih murah daripada ini? Supaya ada yang saya bisa sampaikan kepada konsumen. Kan gitu. Coba datang, sampaikan. Negosiasi. Insya Allah mudah-mudahan ada jalan keluar dia gitu. Jalan keluarnya, Allah alam, itu yang saya tahu. Karena tidak mungkin teman-teman pada saat antum membuka kredit dengan bank konvensional lalu saya bilang oh ini nggak kena dosa. Dari sisi mana coba? Oh jelas dia akhirnya KPR ke bank riba. Dan antum penyebabnya dari sisi mana saya bisa bilang secara syar'i dan itu bertanggung jawab hari kiamat itu boleh? Tidak mungkin kan gitu.
Pastilah tidak boleh. Solusinya adalah tawarkan ke bank syariah dengan cara tadi. Contoh, teman-teman marketing sangat tahu masalah ini. Atau coba datang kepada kepala dealer, kira-kira bagaimana caranya Pak, saya atau ibu saya ingin menawarkan kepada konsumen supaya mereka mau beli cash. Apa solusinya di dealer? Bisa nggak bayar cicilan 6 kali, 12 kali, di sini di dealer. Mungkin ada yang menggiurkan, sehingga kita tidak usah lagi berhubungan dengan bank misalnya. Apalah, coba sistem apa kira-kira yang bisa. Karena kita harus dapat celah syar'i, kalau enggak bisa. Celah syar'i diantaranya itu, mereka cicil sama dealer, atau kita giurkan dengan diskon yang besar, atau kalau dia beli cash, ya, kemudian dia dikasih motor kah, dikasih apalah yang menggiurkan, daripada diskon kasih benda mungkin bisa lebih menarik. Misal contoh, itu semua hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nah itu yang dilakukan. Selain daripada ini, Allahu a'lam, saya tidak tahu teman-teman sekalian. Hukum kerja di perusahaan rokok. Siapa yang jawab nih? Haram. Semua pemerintah, semua dokter, semua ulama mengharamkan rokok. Bagaimana caranya kita mau bilang halal nih? Nggak bisa. Mau hidup dari mana? Hidup di bumi Allah. Hidup, keluar, bekerja, ada, asal mau. Masalahnya kita tidak mau. Ya. Ini penyakitnya harus dihilangkan teman-teman sekalian. Haram, nggak boleh. Dari sisi mana halalnya coba? Nggak ada, haram mutlak. Kalau halal, anggaplah ada satu dokter saja yang atau pemerintah yang tulis merokoklah karena Anda akan sehat. Silakan merokok, kerja di perusahaannya. Semua bilang bahaya, impoten lah, inilah, itulah, macam-macam. Kasih foto yang sudah rusak, terbakar ini, saya nggak tahu. Masih juga mau. Saya nggak tahu, mungkin saya perlu beliin kacamata kali ini supaya lihat jelas gitu kan. Maaf, jangan tersinggung temanku. Jadi kalau apa yang saya sampaikan tentang hukum syariah memang hukum agamanya, dan ini pasti kebaikan Anda. Saya sudah bilang kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Anda malam ini berita, berarti Allah masih sayang kepada Anda. Wallahi masih disayang. Karena kalau tidak tahu malam ini, sampai kapan kira-kira mau tahu? Bagaimana kalau 10 tahun lagi baru tahu, dan 10 tahun semuanya makan yang haram? Kan lebih berat hukumannya. Maka lebih baik malam ini, dan jangan bekerja di situ. Kerja di tempat yang lain, keluar, banyak pekerjaan. Semut di lubangnya Allah kasih rezeki. Bagaimana dengan ya manusia? Saya pegawai di salah satu bank konvensional. Setelah saya tahu jika bekerja di bank itu riba, saya berniat untuk berhenti. Tapi saya masih ragu karena sempat konsultasi ke beberapa teman bahwa dilihat dari manfaat bank itu lebih banyak daripada mudaratnya. Karena hampir seluruh perusahaan yang ada di Indonesia menggunakan jasa bank. Baik, kira-kira kalau antum meninggal dunia, antum akan bilang sama Allah apa nih? Ya. Oh ini karena banyak manfaatnya buat orang. Lalu Allah cuma jawab satu, tapi saya haramkan. Kira-kira kita mau jawab apa? Urusannya mau manfaat bagi orang banyak atau tidak, intinya haram. Orang buka tempat perzinahan teman-teman, ingat ya, riba, zina, durhaka sama orang tua, dosa besar semua ini. Berarti levelnya sama. Untuk lebih memahami, bagaimana kalau ada orang bilang saya buka jasa perzinahan untuk membiarkan, untuk memberikan manfaat kepada orang, supaya orang mau melampiaskan syahwatnya bisa masuk di situ, manfaat buat orang, tapi haram, tanggung jawab hari kiamat, nggak bisa. Sama halnya dengan ini teman-teman sekalian. Jangan pernah takut untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Dan kalau teman-teman seperti ini sudah sering saya jawab. Kalau antum sedang ada perasaan takut mau meninggalkan karena ini haram, datang ke seorang ustadz, saya mau tinggalkan nih, tapi saya nggak tahu nih, saya nggak tahu harus bagaimana nanti nama baik saya sudah terlanjur punya kerjaan, teman-teman saya, keluarga saya, kemudian saya juga sudah punya pendapatan dan seterusnya lah, fasilitas kendaraan dan macam-macam. Kalau saya tinggalkan, maka martabat saya, nama saya, makanan saya semuanya terganggu nih. Dan itu, seperti itulah. Bapak bagaimana hukumnya? Tetap jawaban agama haram. Dan kalau anda mau lebih pasti, lebih aman, tinggalkan. Karena kalau tetap bertahan pada sesuatu yang haram, konsekuensi pembersihannya lebih lama. Sementara kalau dosa yang kita kerjakan saja, tidak kita tahu masih ada pembersihan, yang kita tahu sedikit juga pembersihannya ada. Apalagi kalau yang sudah besar, bertahun-tahun antum bertahan. Kemarin saya subhanallah waktu di Pontianak, pas lagi makan, tidak sengaja seorang notaris saudara kita yang mengundang di Pontianak itu, kemudian makan siang di rumah makan Padang. Dia undanglah teman-temannya dia. Di antaranya kepala cabang bank konvensional di situ. Duduk depan saya. Lalu kemudian setelah makan
Diperkenalkan, oh ini kepala bank, kepala bank semua banyak. Ada syariah, ada yang konvensional. Mata saya nyorot ke yang konvensional nih. Saya tanya, Pak, tidak pengen berhenti ya Pak? Saya tanya gitu. Oh pengen sih Ustaz. Ini nih, ditunjuk temannya notaris, saya nggak usah sebutin namanya. Ini Bapak ini tahu betul saya ingin berhenti. Terus kenapa nggak berhenti Pak? Iya, lagi mengatur strategi. Gitu. Baik. Kalau dalam mengatur strategi ini Bapak mati bagaimana? Ini di meja makan nih, saya ngomong gitu. Kalau Bapak mati sementara atur strategi, bagaimana tanggung jawabnya hari kiamat? Dia diam. Coba Bapak pikirin coba. Ingat Pak, prestasi dunia ini hanya akan kita tinggalkan di dunia. Di akhirat, apa yang Bapak lakukan dari kebaikan akan diterima. Pikirkan baik-baik ini. 1 dirham riba, dalam hadis dikatakan lebih berat daripada 36 kali berzina. Riwayat lain lebih berat daripada berzina dengan ibu sendiri. Bapak sudah tahu belum itu? Iya Ustaz. Baik. Apa yang Bapak kira-kira mau lakukan sekarang? Nah, saya tanya gitu. Saya mau tinggalkan. Tapi kira-kira kiat-kiatnya Ustaz. Baik. Langkah pertama, kiat pertama Bapak keluar. Saya bilang. Keluar dulu. Kenapa keluar? Dia kan diam. Saya tanya, Bapak pasti tanya saya, kenapa keluar? Saya bilang iya. Bapak sekarang lagi injak lumpur. Penuh lumpur nih semuanya. Lalu bilang, Ustaz bersihin dong. Saya bawa air nih selang. Kalau saya siram sementara Bapak di lumpur, tambah becek. Saya sampaikan hukum, Bapak masih tetap mau kerja di situ, tambah beban tuh. Pulang tambah terfikirkan, tambah ini. Jadi serba susah. Jadi caranya keluar dulu dari lumpur. Keluar di jalan, saya siram tuh. Bersih. Keringin bisa lari, gitu kan? Jadi harus keluar, nggak bisa enggak. Bapak harus keluar dulu, gitu kan? Baru bisa jalan, gitu. Dia bilang sebenarnya gini Pak, saya bilang minimal Bapak pindah ke syariah, saya bilang gitu. Iya sebenarnya mau Pak, dan Bapak perlu tahu, dia bilang Pak Ustadz, waktu bank syariah dibuka, begitu mau buka cabang di sini dia bilang, gitu kan? Semua ini yang konven ini mau pindah ke syariah semua. Sampai sekarang dikasih peraturan udah nggak bisa lagi. Jadi ini yang membuat masih tertahan. Baik, kiat pertama dari saya keluar. Kiat kedua, Bapak mulai memikirkan dari uang yang ada untuk buka usaha. Usaha-usaha. Yang ketiga, menjelaskan pada istri, pada anak, supaya mereka tidak kaget tentang masalah haram. Ajak mereka supaya satu rumah semua kerjasama untuk itu. Yang keempat, bertawakal kepada Allah. Sudah. Kalau enggak nanti kalau mati bagaimana tanggung jawabnya? Allahu alam. Jadi seperti itulah kurang lebih nasihat saya kepada penanya tadi seperti saya sampaikan ke sana. Apa hukumnya apabila kita menjual barang yang tidak syar'i? Misal jual celana jeans ketat untuk wanita atau jual kemeja lengan pendek untuk wanita yang mana mereka memakainya untuk di luar bukan untuk di dalam. Ini sebenarnya kalau mau dia tidak langsung dikatakan haram ya. Kalau misal ada akhwat kita pakai jilbab besar gitu kan, dia jual busana muslim tapi dia juga jual baju tidur misal. Baju tidur, celana pendek, celana jeans ketat. Tujuannya agar muslimat yang masuk belanja di situ bisa pakai nanti di rumahnya dengan suaminya. Gitu. Dia tahu itu pasarnya akan ke situ, yang belanja orang-orang ini. Maka itu aman. Tapi kalau dia jual di umum pasar dan dia tahu akan dipakai oleh orang umumnya di jalan, apalagi dia tahu yang pakai ini nanti adalah orang jelas-jelas datang pakaiannya sudah kelihatan dan dia akan beli, ini bahaya sekali. Kalau Allahu a'lam. Yang saya tahu ini haram, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Dan alihkanlah ke busana muslim. Kenapa enggak jual busana muslim dan muslimah? Kenapa enggak lakukan itu teman-teman? Banyak orang yang saya lihat transisi dia pindah dari, memang dia dasarnya desainer, kemudian dia alihkan dari baju yang konvensional, mungkin lari ke baju-baju syar'i. Tapi Masya Allah, maju pesat, luar biasa gitu. Ada banyak terjadi seperti itu. Ana pernah meminjam uang kepada orang lain dan sampai saat ini orang tersebut Ana pernah meminjamkan uang kepada orang lain dan sampai saat ini orang itu belum membayar utang. Apakah ini termasuk pembersihan dosa di dunia sebelum yang tadi Ustaz sampaikan? Tentu saja. Semua cobaan yang datang kepada kita sebagai orang muslim di dunia itu akan jadi pembersihan dosa. Semuanya. Termasuk uang antum yang tidak dibayar oleh orang lain. Yang sudah saya bahasakan khusus utang. Siapa yang berutang mengutangkan orang lain kemudian tidak dibayar sampai jatuh tempo dia seperti bersedekah setiap harinya setengah dari harta itu. Kalau sudah sampai jatuh tempo dan dia belum bayar double pahalanya, gitu kan? Double. Jadi seakan-akan kita sedekahkan setiap hari double itu. Maka mungkin kalau orang tidak utang dengan kita, maka kita tidak akan sedekah sebanyak itu, tidak dapat pahalanya. Bersangka baiklah dengan Allah.
Ketika kita berhutang dengan orang lain, tapi sebelum kita bayar ternyata orang tersebut sudah meninggal dunia, lalu kita tidak tahu di mana rumah keluarganya saat ini. Apakah hutang tersebut akan jadi tanggungan Anda sampai hari kiamat nanti? Bagaimana Anda membayarnya, sedangkan tidak tahu di mana rumahnya? Sudah kita jawab ya. Jadi sedekahkan atas nama orang itu. Tentu setelah berusaha mencari tahu ya, kalau sudah tidak tahu sama sekali baru sedekahkan atas nama orang itu. Bukan atas nama antum, tapi atas nama orang itu. Apakah boleh berinfak dengan niat membayar utang tersebut? Orang yang kita tidak bisa temui tadi, ya sudah saya jawab. Saya pernah mendengar kajian tentang riba. Apakah uang yang tercampur dalam bank itu riba? Sedangkan gaji setiap bulan selalu ditransfer ke bank dan selalu mendapat bunga. Tentu saja tergantung pekerjaan antum. Kalau pekerjaannya halal maka tidak ada masalah. Dan kalau bisa dialihkan ke bank syariah, saya sudah katakan itu jauh lebih baik. Alihkan ke bank syariah jauh lebih baik. Kalau tidak bisa pun harus di situ, ya sudah. Apa boleh buat, yang penting jangan interaksi dengan bunganya. Kalau lagi di print tiap bulan misalnya, print, minta, ada kan kodenya sendiri bunga itu. Ini jangan diambil bunganya. Jangan interaksi di situ. Dan insya Allah tidak ada masalah. Kalau tidak ada jalan lain. Kalau masih bisa, alhamdulillah lebih baik dipindahkan ke bank syariah sebagaimana sudah saya pandu pertemuan yang lalu. Dulu waktu SMP saya pernah menipu es kelapa. Saya tidak bayar ketika rame. Saya bilang uang saya 10.000, jadi saya dapat es kelapa dan kembalian haram itu, Ustaz. Pertanyaannya, apa saya sudah tidak bisa masuk golongan 70.000 umat Muhammad, umat Rasulullah SAW masuk surga tanpa hisab? Masih bisa, tapi taubat dan kembalikan, cari itu penjual es tuh. Coba suruh bandel dulu. Hah? Ini iseng bener nih. Ambil es kelapanya orang nggak bayar. Baiklah, mungkin belum tahu. Jadi sekarang datang ke sekolah itu, kalau masih ingat sekolahnya. Biasanya itu subhanallah penjual-penjual di kantin di sekolah itu masih ada. Saya dulu sampai, kalau tidak salah kuliah ya, sudah selesai kuliah malah. Saya datang ke SD saya di Makassar, masih ada tuh guru yang pernah ngajar saya. Gitu kan. Masih ada tuh penjual-penjual gitu kan, masih ada, subhanallah. Jadi memang masih ada, coba tanya. Kalau ada kembalikan, maaf ya dulu saya tidak mengerti hukum agama, tapi saya pernah begini, kembalikan uang 10.000 rupiah. Sama tadi hukumnya, kalau tidak ketemu, sedekahin. Taubat, sedekahkan, maka insya Allah akan masuk 70.000 itu. Bagaimana bila ada orang berhutang kepada orang lain melalui perantara saya dan tidak dibayar sampai sekarang, apakah saya turut berdosa? Apakah saya harus menggantinya? Tergantung kesepakatan awal. Kalau antum menjadi penjamin, ini orang si A pinjamin aja, antum bilang sama si B, ini si A pinjamin aja, saya yang tanggung, saya penjaminnya. Oh itu wajib, nggak bisa. Kita jamin, tapi ini loh teman saya butuh uang, ini loh teman saya mau menikah, tapi silakan ya ditanya semuanya, saya tidak bertanggung jawab. Mau dipinjamin silakan, mau dinikahkan silakan, tapi saya tidak bertanggung jawab. Saya cuma memenuhi niat dia yang baik, itu yang paling aman. Jadi jangan bilang saya jamin, nggak boleh. Mengatakan jamin ini berarti masuk dalam syarat yang wajib dipenuhi. Antum jadi penjamin, antum harus menjamin itu. Penjamin berarti kalau dia hilang, dia lari, maka dia harus digantikan. Itu konsekuensinya. Makanya jangan jamin. Jangan jamin sama sekali. Bantu saja. Ingat, masuk dalam masalah utang tadi, masuk juga dalam masalah menikah. Banyak orang begitu, dia bantu temannya menikah. Lalu dia bilang, saya jamin kok teman saya baik begini. Jangan. Walaupun antum tahu dia. Kalau ditanya, baik nggak orangnya? Setahu saya baik. Tapi dia mau menikah loh ya sama adik kamu. Tanyain baik-baik. Jangan bebankan saya. Saya cuma bantu karena dia niat baik. Tapi saya tidak bertanggung jawab. Silakan tanyain. Begitu saja. Jadi jelas kita lepas dari hukum syar'i. Ada sebuah lembaga di sana memberikan info ke orang-orang untuk membantu memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan pinjaman. Lembaganya memberikan fasilitas kepada peminjam untuk menginfokan kebutuhan dia kepada orang-orang melalui website. Jadi seperti diiklankan sehingga bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman. Income dari lembaga tersebut adalah infak operasional 0 sampai 25% diberikan kepada si pemberi pinjaman. Dan sifatnya apa ini? Baiklah. Misal si A sama dengan peminjam dan si B pemberi pinjaman. Si A diiklankan oleh lembaga bahwa sedang membutuhkan dana sebesar 10 juta untuk modal dengan batas pengembalian disepakati. Kemudian si B bersedia membantu melalui lembaga dengan memberikan pinjaman 10 juta dan infak ke lembaga misal 10% dari 10 juta. Jadi bisa milih infaknya berapa. Si A akan mengembalikan uang kepada si B sebesar 10 juta. Apakah ada celah riba dan kezaliman? Bagaimana hukum infak yang diterima lembaga? Riba, nggak boleh. Apa haknya lembaga itu ngambil?
Selama utang tidak boleh, nggak bisa. Antum mau membantu, saya sudah pernah bilang, ada dua investasi, ada investasi akhirat. Utang dan gadai tidak boleh bertambah, tidak bisa. Mau dinamakan itu sedekah, infak kah, 2% kah, 1% kah, 0, sekian persen, tidak boleh, nggak bisa. Karena utang tidak boleh berbunga, antum pun tidak boleh mengambil untung dari situ. Sama saja, kan gitu. Jadi nggak bisa. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Lebih baik dihindari. Kalau memang antum mau buka lembaga, hutangkan orang, jangan ambil keuntungan dari situ. Jangan ambil keuntungan. Memang iklanin si A butuh uang, lalu si B didapatkan ternyata bisa membantu, ya sudah antara mereka silahkan berjalan. Kita bantu lillahi ta'ala. Kalau ada di antara mereka yang memberikan, dia sendiri yang mau, itu lain, itu halal. Tapi kalau kita mengatakan ya ini ada infaknya ya, tapi terserah bebas berapa, sama aja. Tetap masuk dalam mengambil bunga atau ada nilai dari utang, tidak boleh. Utang tidak boleh bertambah teman-teman sekalian. Itu hukum syar'inya. Kalau Anda mendapatkan hasil jual beli mobil milik orang tua, boleh tidak setengah uangnya saya pakai untuk umroh dan setengah lagi saya pakai buat DP mobil lagi dengan persetujuan orang tua. Kalau pemilik uang setuju nggak masalah, orang tua atau orang lain. Ada teman kita investasi dengan kita 100 juta, lalu kemudian untung 20 juta misalnya. Lalu kemudian kita ingin umroh, minta izin sama dia pemilik uang, ini 20 juta, tadinya kita bagi 10-10 nih, 50-50% keuntungan. Tapi saya pengen umroh, bisa nggak saya pakai dulu? Tapi itu utang. Oke, kalau dia izinkan silahkan, nggak ada masalah. Sama halnya juga kalau digunakan untuk bisnis yang lain, buka cabang atau apa saja, beli produk-produk yang baru ya, untuk inovasi baru, maka itu semua selama pemilik modal mengizinkan tidak ada masalah. Bahkan kalau pemilik modal memberikan, menghalalkan, itu semua adalah halal. Saya seorang profesional video maker, pekerjaan saya syuting dan edit video. Alhamdulillah saat ini saya mengenal sunnah. Ternyata musik yang menjadi bagian dari pekerjaan saya untuk edit video itu haram dalam Islam. Apakah nafkah yang saya dapatkan haram? Jika musik tanpa lirik yang saya gunakan juga haram, mohon pencerahannya Ustaz. Tentu saja teman-teman sekalian sudah pernah kita jelaskan panjang lebar hukum musik. Dan saya sudah bahasakan, jumhur ulama mengatakan tidak ada pintu untuk membuka pintu musik itu halal. Kecuali memang yang ada dalilnya, seperti gendang yang digunakan bagi wanita di acara pernikahan dan juga ya, di hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Tapi selain daripada ini tidak dibenarkan. Kalau antum mengedit video dan kemudian larinya tidak menggunakan musik, tapi mungkin hal-hal yang menggunakan mulut atau menggunakan selain musik ya. Seperti sekarang masih ada pendapat ulama masalah anasyid, gitu kan, lantunan-lantunan kalimat yang memotivasi orang misalnya. Maka itu masih ada pintu terbuka gitu. Tapi kalau masalah pendapatan dari musik, pendapatan dari perbuatan film-film yang tidak benar misalnya, jelas ada perempuan terbuka auratnya dan seterusnya, ini haram. Tidak bisa teman-teman sekalian, mohon maaf. Kalau antum walaupun pendapatannya sudah miliaran di situ, kalau bertanya pada seorang dai tentang hukum halal haram dan itu haram, pasti kami akan katakan haram. Dan itu demi kebaikan antum tentunya. Ya, karena kalau pada saat ini sekarang sudah tahu haram, lebih baik daripada 5 tahun, 6 tahun lagi baru antum tahu kalau itu haram. Karena makin lama dimakan, harta tersebut makin besar konsekuensi pembersihannya. Sebagaimana saya bahasakan tadi. Kalau tadinya kita cuma sakit 6 bulan, nanti lama-lama bisa sakit 2 tahun, 3 tahun. Bisa 10 tahun. Pembersihannya lebih berat. Maka sesuatu yang haram tetap haram temanku. Jadi dan harus ditinggalkan. Allahu a'lam. Gimana hukumnya kalau kita ditraktir makan yang mana teman ini masih bergelut sama harta riba? Jangan makan. Nggak boleh nih. Berarti antum sudah tahu lagi kan? Makan yang haram. Jangan makan. Nanti dia tersinggung. Nggak usah peduli. Bukan masalah kita dia tersinggung. Sampaikan baik-baik, maaf ya saya nggak bisa. Karena gaji kamu masih dari riba. Lebih baik saya yang traktir deh. Misal. Kita balik. Karena ini nggak boleh. Jadi satu kali disampaikan seperti itu. Nanti yang kedua kali, 2 kali, 3 kali dia nggak akan undang lagi kan? Karena memang dia tahu kita nggak boleh teman-teman. Memakan sesuatu yang haram, baik dari penghasilan kita atau penghasilan orang lain sama. Konsekuensinya ada pembersihan. Minimal penyakit menimpa badan antum. Itu apa? Repot-repotin diri. Nggak usah. Bahasakan kalau nggak boleh. Sudah tahu jelas dari haram, nggak boleh. Kalau kita tidak tahu sumber pendapatannya dia halal atau haram, kemudian kita tahu secara zahir yang kelihatan orangnya baik, nggak apa-apa. Setelah kita makan ternyata kita tahu bahwasanya itu adalah pendapatan haram, insya Allah tidak ada beban syar'i di situ. Ya. Tetapi tetap ada pembersihannya. Jadi jangan sampai nanti antum makan sesuatu yang haram, antum tidak tahu nih, lalu berjalan waktu.
Sebenarnya kemudian baru antum tahu, oh ternyata orang ini haram nih, kerja di tempat riba misalnya, haram. Maka jangan heran tiba-tiba antum mules, 3 hari sakit, buang-buang air besar, itu pembersihan. Pasti ada pembersihannya, tahu atau tidak tahu gitu. Ada pembersihannya di dunia. Kalau di akhirat antum lepas dari hisab karena tidak tahu hukum. Anak kerja di hotel, sering dapat hadiah dari tamu. Apakah anak wajib membagi teman anak dari hadiah itu? Anak sering membaginya ke teman anak. Apakah anak dosa sewaktu-waktu anak tidak membagi ke teman anak? Tentu saja itu bebas, bisa bagi bisa tidak. Itu hak antum, hak anda itu. Mau kasih atau tidak. Saya diberikan, saya dapat usaha sama dengan gini. Saya dapat keuntungan dari bisnis. Apakah saya harus membagi kepada teman saya? Jawabannya tidak. Bebas saja. Mau kasih silakan, tidak kasih nggak masalah. Bagaimana caranya agar terlepas dari kalung-kalung iblis tersebut? Berilmu, punya ilmu syar'i sehingga terpandu. Tadi saya sudah rincikan bagaimana orang yang paling mulia dalam masalah harta adalah orang yang memiliki ilmu, kemudian hartanya teratur dan terkontrol dengan ilmunya. Masalah hawa nafsu, dia menikah, lampiaskan pada pasangan yang halal. Begitu pula dengan jabatan, tidak usah dikejar. Cobalah pekerjaan yang di depan mata kita yang termudah dan jangan tambah program hidup kecuali memang darurat. Karena makin ditambah program hidup, maka butuh ekstra tenaga, energi, ekstra waktu, dan juga ekstra pengawasan. Karena kalau kita buka pintu baru dari usaha-usaha atau dari apa saja itu butuh ekstra semuanya. Energi kita, waktu kita, dan juga ada pengawasan. Pengawasan terhadap usaha kita juga diawasi ekstra oleh para malaikat. Maka sebaiknya harus dibatasi. Itu akan membuat kita tidak mengejar jabatan. Baik, pertanyaan yang pertama. Ustaz, ada seorang yang meminjam uang tapi mungkir atau mangkir dari janjinya dan akhirnya ana suruh dia bersihkan kebun sebagai gantinya. Kemudian dia mau minjam lagi tapi tidak ana berikan karena pengalaman sebelumnya. Berdosa ke ana? Tidak berdosa. Sama sekali tidak berdosa. Malah itu pilihan yang tepat. Kalau ada orang sudah pernah utang sama antum dan dia tidak bayar, antum punya hak tidak kasih selamanya. Itu hak kita. Karena meminjamkan uang itu beda dengan orang yang minta sedekah, lain. Kalau ada orang miskin kita tahu minta sedekah itu jangan ditolak. Tapi kalau orang mengajak investasi, ya, meminjam utang, ini semua hak kita. Boleh kita tolak, bisa kita terima. Walaupun orang itu dasarnya kita belum tahu sebelumnya. Artinya tidak pernah punya pengalaman buruk. Itu hak antum. Boleh antum tolak, boleh antum beri. Itu hak antum sepuluhnya. Apalagi kalau orang itu sudah punya pelanggaran-pelanggaran, maka kita punya hak untuk tidak memberikannya.